Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada perkuliahan biologi. Di dalam materi perkuliahan kali ini kita masih membicarakan mengenai ekosistem. Tetapi pada pertemuan kali ini kita akan lebih jauh membahas mengenai penyediaan unsur hara bagi tanaman di dalam suatu ekosistem. Karena pada pertemuan kemarin kita sebutkan bahwa mempertahankan keberadaan tanaman di dalam ekosistem itu adalah sangat penting. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya kita mempertahankan tanaman tersebut di dalam suatu ekosistem? Mari kita simak pertemuan hari ini dengan materi proses biogeokimia dalam mempertahankan keberadaan hara di ekosistem di tanah air matahari. Nah, kita harus juga mempelajari proses-proses apa yang terjadi di dalam tanah sehingga unsur hara itu menjadi bisa dimanfaatkan atau tersedia di alam. Ya. Jadi kehidupan di alam itu akan sangat tergantung pada siklus kimia yang terjadi di alam. Jadi ini ekosistem yang kita bicarakan adalah ekosistem alam ya, bukan ekosistem buatan. Sehingga akan terjadi siklus kimia yang terjadi di alam itu harus kita perhatikan. Siklus kimianya itu artinya terjadi perubahan bentuk sesuatu dari senyawa menjadi unsur. Kemudian unsur itu nanti akan dimanfaatkan oleh tanaman. Kemudian tanaman itu nanti akan dimanfaatkan oleh konsumen. Selain dimanfaatkan oleh konsumen, dia juga akan kembali dalam bentuk detritus. Nah, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi secara kimia ini juga harus kita pertimbangkan faktor-faktor apa yang menjadi pembatas untuk pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, siklus hara di dalam ekosistem itu akan sangat tergantung pada komponen biotik dan abiotik yang sering disebut dengan siklus biogeokimia. Jadi dari geokimia, dari bio hidup, jadi komponen yang hidup, kemudian geo itu adalah penyusun tanahnya, batuannya, geografinya, kemudian kimia itu adalah senyawa-senyawanya. Jadi di dalam tanah itu harus terjadi siklus biogeokimia, artinya harus terjadi perubahan bentuk kimia maupun batuan yang dilakukan oleh bio. Bio itu siapa? Bio itu adalah makhluk hidup. Jadi bagaimana siklus itu dapat berlangsung secara kontinu. Ya. Oleh karena itu di dalam ekosistem itu sangat penting sekali mempertahankan siklus biogeokimia tersebut. Lanjut. Nah, apa itu siklus biogeokimia? Jadi seperti kita ketahui di alam ini senyawa kimianya itu bisa berbentuk gas, bisa berbentuk unsur, bisa berbentuk senyawa, bisa berbentuk senyawa organik, anorganik. Nah, semua elemen-elemen itu, semua tadi unsur-unsur tersebut itu merupakan cadangan, ya, cadangan reservoir yang nanti bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Karena di dalam ekosistem alam kita tidak menambahkan sesuatu, tapi kita hanya memperbaiki. Jadi kita hanya melihat.
Jadi kita hanya menyediakan lingkungan yang cocok, lingkungan yang tepat agar siklus geokimia itu bisa berlangsung. Jadi misalnya seperti gas karbon, dalam hal ini adalah CO2, kemudian oksigen, kemudian sulfur, nitrogen, itu semua dalam bentuk gas. Ya, keberadaannya semua di atmosfer. Dan unsur-unsur ini secara umum itu akan terlibat langsung maupun tidak langsung di dalam proses kimia yang terjadi di alam. Jadi misalnya karbon dioksida itu gas CO2 itu bisa menjadi reservoir untuk terjadinya atau cadangan atau senyawa yang berperan di dalam proses fotosintesis, ya. Nah, selanjutnya selain yang ada di atmosfer, juga ada unsur-unsur tersebut yang tersedia di habitat atau di dalam tanah, misalnya fosfor, kemudian ada kalsium, ya. Nah, fosfor dan kalsium ini kelarutannya di dalam tanah itu tidak begitu baik, terutama pada tanah-tanah yang bereaksi massal. Ya. Kemudian siklus unsur hara ini yang mencakup semua elemen-elemen cadangan tadi itu di dalam proses transfer energi atau transfer elemen atau transfer sesama reservoir itu harus kita selalu jaga bahwa siklus unsur hara itu akan terus berlangsung secara baik tanpa terputus. Artinya siklus yang namanya siklus itu membentuk suatu lingkaran. Jadi seperti apa masuknya, bagaimana masuk unsur tersebut ke dalam ekosistem, dan bagaimana unsur tersebut juga keluar dari ekosistem. Nah, yang harus kita perhatikan agar cadangan atau reservoir di dalam ekosistem itu menjadi lebih baik itu adalah bagaimana kita mengusahakan agar elemen yang masuk atau unsur yang masuk bisa bertahan di dalam ekosistem dan sesedikit mungkin itu keluar dari ekosistem tersebut. Nah, bagaimana kita mengendalikan hal tersebut sehingga semua elemen-elemen unsur tersebut di dalam ekosistem menjadi cadangan, baik cadangan berupa senyawa organik ataupun senyawa anorganik. Jadi elemen-elemen itu tidak terbuang di dalam ekosistem itu, tidak terbuang. Nah, ini ya, jadi ini aliran karbon. Jadi di dalam aliran karbon di dalam suatu ekosistem, jadi energi matahari itu merupakan energi yang langsung, ya, tadi yang langsung, input energi yang langsung itu yang dimanfaatkan oleh tanaman. Itu ada plants, ada tanaman itu memanfaatkan langsung sinar matahari dan juga CO2 yang berada dari atmosfer. Ya. Nah, selanjutnya dengan bantuan cahaya matahari, CO2 yang ada di atmosfer dan air H2O yang ada di dalam tanah itu akan dimanfaatkan oleh tanaman sehingga tanaman itu bisa tumbuh dan berkembang. Nah, selanjutnya CO2 yang ada di atmosfer yang nanti peranannya itu sebagai cadangan untuk proses fotosintesis itu berasal dari tanaman juga, tanaman yang
berupa detritus atau serasa melalui proses dekomposisi yang dilakukan oleh mikroorganisme akan dimakan oleh mikroorganisme berupa detritus, kemudian akan dikeluarkan ke atmosfer CO2-nya melalui proses respirasi. Kemudian tanaman itu juga dimakan oleh konsumen primer, ya. Ini herbivore, dan herbivore juga akan melakukan respirasi, akan mengeluarkan CO2 ataupun dari limbahnya, dari kotorannya juga itu akan mengeluarkan gas CO2. Kemudian selain dari itu juga fosil, ya. Jadi fosil itu merupakan serasa bahan organik, timbunan bahan organik dalam jangka waktu yang cukup lama akan membentuk fosil. Nah, fosil itu secara tidak langsung dia akan menjadi sumber energi, ya, sumber energi yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan dan juga oleh manusia, kemudian akan dikeluarkan juga gas CO2. Nah, artinya di sini CO2 itu ternyata banyak sekali yang dilepaskan ke atmosfer. Nah, bagaimana upaya kita supaya CO2 yang ada di atmosfer itu tidak menjadi sumber pencemar? Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah kita menanam sebanyak mungkin, atau kita tadi disebutkan mempertahankan sebanyak mungkin tanaman, sehingga CO2 yang sudah dilepas ke atmosfer itu tidak menjadi sumber pencemar udara, tapi dia bisa menjadi sumber di dalam proses fotosintesis atau bahkan untuk proses fotosintesis. Jadi yang tadi sudah masuk, CO2-nya masuk, dimanfaatkan oleh tanaman, kemudian keluar kembali, begitu siklus ini akan tetap berlangsung. Jadi oleh karena itu tadi tanaman itu harus kita pertahankan. Selain dia menjadi sumber energi bagi makhluk yang lain, tanaman ini juga dia bisa mengurangi adanya polusi CO2 yang ada di atmosfer. Jadi di dalam benak kita harus mulai berpikir bahwa di sekeliling kita itu harus kita tetap pertahankan adanya tanaman. Oke? Nah, tadi dari gambar tadi itu dapat disimpulkan bahwa siklus karbon itu sangat penting, ya. Jadi molekul organik berbasis karbon itu sangat penting untuk semua organisme. Jadi penyusun tubuh itu sebagai sumber energinya itu berasal dari karbon. Jadi sangat penting karbon itu. Nah, tapi karbon yang seperti apa yang nanti bisa kita manfaatkan? Kemudian reservoir karbon atau cadangan karbon termasuk bahan bakar fosil, kemudian karbon yang ada di dalam tanah dan sedimen, kemudian dapat berupa zat terlarut di lautan, kemudian bisa dari biomasa tumbuhan dan hewan, dan atmosfer. Itu adalah cadangan-cadangan CO2, ya, karbon. Kemudian CO2 itu diambil, artinya dimanfaatkan dan dilepaskan melalui proses fotosintesis dan respirasi. Jadi pada saat proses fotosintesis kita memanfaatkan CO2, dan pada saat respirasi kita mengeluarkan CO2. Kemudian gunung berapi dan juga pembakaran bahan bakar fosil juga akan menyumbang CO2 ke atmosfer. Nah, selain karbon, tadi unsur yang terpenting atau elemen terpenting di dalam ekosistem itu juga adalah nitrogen.
Jadi yang di sini akan kita bahas yaitu nitrogen yang berada di daratan atau terestrial. Nah, mengapa nitrogen itu penting? Karena nitrogen itu merupakan komponen dari asam amino protein. Jadi komponen yang menyusun tubuh makhluk hidup. Ya, jadi asam amino, protein, dan asam nukleik. Nah, di mana cadangan nitrogen yang terbanyak? Ternyata cadangan nitrogen yang terbanyak itu ada di atmosfer dalam bentuk nitrogen bebas atau N2. Jadi lebih kurang 80% N2 ada di atmosfer. Tapi sayangnya N2 yang 80% ini tidak bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup secara langsung, kecuali ada makhluk hidup tertentu, ya mikroorganisme. Jadi N2 yang 80% itu tadi harus kita rubah dulu menjadi bentuk amonium ataupun nitrat, sehingga bentuk amonium dan nitrat inilah yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman, ya. Kemudian bisa juga difiksasi oleh mikroorganisme, ya. Jadi dimanfaatkan oleh tanaman. N2 ini juga bisa diubah menjadi amonium dan nitrat melalui berbagai mekanisme, baik berupa fiksasi secara kimia, jadi melalui pabrik-pabrik, ataupun fiksasi biologis, jadi dengan memanfaatkan simbiosis antara bakteri rhizobium dan tanaman kacang-kacangan. Ya, jadi bisa seperti itu. Jadi harus kita ubah dulu N2-nya, reservoir yang 80% itu baru bisa dimanfaatkan dalam bentuk amonium dan nitrat, NH4+ dan NH3. Kemudian yang selanjutnya bahwa nitrogen organik. Jadi nitrogen organik itu ada di mana? Jadi nitrogen yang ada di dalam bahan-bahan organik. Tadi sudah disebutkan bahwa N itu adalah penyusun makhluk hidup, komponen makhluk hidup. Artinya kalau makhluk hidup itu telah mati, ya berarti nitrogen organiknya bisa dilepaskan kembali melalui proses dekomposisi menjadi bentuk amonium melalui proses amonifikasi. Dan amonium tersebut didekomposisi menjadi nitrat melalui proses nitrifikasi. Nah, selanjutnya itu adalah bentuk-bentuk N yang masuk ke dalam ekosistem. Artinya N reservoir yang udara bisa masuk ke dalam ekosistem melalui beberapa mekanisme, ya, yang diantaranya fiksasi, kemudian amonifikasi, dan nitrifikasi. Selanjutnya yang tadi sudah tersedia dalam bentuk amonium maupun nitrat ini akan berubah menjadi bentuk N2 melalui proses denitrifikasi. Jadi tadi nitrat tadi kalau tidak diserap oleh tanaman, ataupun kalau nitratnya itu berada dalam kondisi yang terbenam, maka akan terjadi proses denitrifikasi dan N2 itu akan kembali lagi ke atmosfer. Begitu akan terjadi seterusnya. Secara alami siklus N ini akan berlangsung dengan sendirinya melalui proses ini. Nah, ini siklus nitrogen yang terjadi di alam. Tadi sudah disebutkan bahwa cadangan N yang terbesar itu ada di atmosfer. Tapi N2 atmosfer itu tidak bisa dimanfaatkan langsung oleh tanaman, tetapi harus dirubah dulu menjadi bentuk amonium dan nitrat melalui proses fiksasi. Kemudian juga bisa berubah menjadi amonium dan nitrat melalui proses amonifikasi, ya, jadi dari proses dekomposisi, sehingga bisa dimanfaatkan oleh tanaman.
Kemudian N2 itu juga bisa dirubah menjadi amonium dan nitrat melalui proses fiksasi yang memanfaatkan simbiosis antara Rhizobium, bakteri Rhizobium dan akar tanaman kacang-kacangan. Bisa memanfaatkan N2 itu secara langsung kalau ada simbiosis nitrogen, simbiosis Rhizobium dengan akar tanaman, ya, yang bisa. Kemudian ada lagi proses nitrifikasi, ya, nitrifikasi itu perubahan bentuk amonium menjadi nitrat. Nah, itu adanya pemasukan, ya, pemasukan nitrogen yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman, tapi juga bisa hilang, ya. Nitrogen itu merupakan gas yang gampang menguap, ya, jadi melalui proses volatilisasi itu bisa menguap menjadi bentuk gas kembali N2 dan N2O. Kemudian juga bisa melalui proses denitrifikasi, jadi nitrat yang sudah terbentuk itu akan kembali lagi ke atmosfer dalam bentuk N2. Nah, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Jadi yang kehilangan ini atau melalui proses pencucian nitrat dan amoniumnya itu hilang, ya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi kondisi lingkungan tanahnya itu akan banyak mempengaruhi proses penyediaan dan kehilangan nitrogen yang sudah tersedia. Jadi mengenai siklus nitrogen, kemudian fosfor, kemudian ya, jadi nitrogen, fosfor, kemudian C organik, karbon. Nah, itu akan lebih banyak nanti kita pelajari pada mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah ataupun nanti di keseluruhan tanah. Jadi kita lebih bisa memperdalam. Hanya di biologi ini kita hanya memberikan gambaran bahwa di dalam ekosistem itu selalu terjadi perubahan, baik itu perubahan energi maupun perubahan biomasa ataupun juga perubahan elemen atau unsur hara, baik itu di atmosfer maupun itu setelah berada di dalam tanah. Nah, kemudian unsur lain tadi yang sangat penting di dalam tanaman itu adalah fosfor. Tadi karena disebutkan bahwa nitrogen dan fosfor itu sangat penting untuk menyusun tubuh makhluk hidup. Ya, jadi fosfor merupakan komponen penyusun asam nukleik, fosfolipid, dan ATP. Jadi adenosin trifosfat sebagai sumber transfer energi di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi sangat penting, ya, fosfor itu. Nah, kemudian fosfor itu diserap dalam bentuk fosfat, ya, baik itu ortofosfat primer maupun ortofosfat sekunder. Itu adalah P anorganik yang utama yang diserap oleh tanaman. Kemudian dari mana cadangan atau reservoir P itu? Jadi cadangan terbesar P itu adalah dari batuan, ya, batuan sedimen. Jadi kita sering mendengar batuan fosfat atau rock fosfat. Nah, itu adalah sumber utama batuan sedimen yang mengandung P, atau sering kita mendengar batuan fosfat, apatit, batuan-batuan yang banyak mengandung P, atau dari guano dan juga dari organisme. Tentunya organisme ini adalah sumber P organik. Nah, kemudian berbeda dengan N tadi yang mudah hilang, mudah tercuci, mudah menguap, P itu akan sangat terikat kuat oleh mineral-mineral tanah. Kalau dia terikat kuat oleh mineral tanah, maka kelarutan P itu menjadi berkurang. Nah, sebagai akibatnya bahwa unsur P itu ketersediaannya bagi tanaman itu akan semakin berkurang. Nah, yang tidak kalah pentingnya dari
siklus yang terjadi di dalam ekosistem. Tadi kita sudah berbicara mengenai siklus energi, kemudian siklus karbon, ada siklus hara, nitrogen, dan fosfor. Sekarang air. Ya. Jadi air ini komponen yang sangat penting, ya. Jadi dalam proses fotosintesis pun, walaupun sudah tersedia CO2, walaupun ada energi matahari, walaupun ada unsur hara, tetapi kalau air tidak ada, maka proses fotosintesis tidak akan berjalan dengan langsung. Oleh karena itu, syarat utama tumbuhan dalam melakukan fotosintesis itu adalah yang menjadi faktor pembatas utama itu adalah air, H2O. Karena kalau CO2 itu sudah tersedia di atmosfer, ya, sudah tersedia di atmosfer. Kemudian proses fotosintesis itu rumusnya CO2 plus H2O menjadi C6H2O6 plus O2 plus energi. Artinya harus ada CO2, harus ada air, harus ada energi matahari, harus ada mineral, baru dia bisa membentuk bahan organik plus oksigen plus energi tadi. Ya, jadi air merupakan senyawa esensial bagi seluruh makhluk hidup. Jadi syarat kita mempertahankan tanaman di dalam ekosistem itu adalah keberadaan air. Ya. Nah, sekarang mari kita perhatikan bahwa 97% air yang di biosfer ini adanya di lautan. 97%. Padahal kita tahu 97 air yang ada di lautan itu tidak bisa dimanfaatkan langsung untuk proses kehidupan. Digunakan sebagai sumber air untuk fotosintesis juga belum bisa digunakan langsung oleh makhluk hidup, baik manusia dan hewan juga belum bisa. Jadi 97%. 2% dari salju, dan hanya 1% yang berasal atau tersimpan di danau, sungai, dan air bawah tanah. Jadi ini harus diperhatikan betul. Oleh karena itu kita harus memperhatikan kondisi ini mulai dari lingkungan kita atau ekosistem di tempat kita tinggal. Ini harus diperhatikan keberadaan air ini. Kemudian air ini akan bergerak. Jadi air ini bisa bergerak, itu bisa hilang, bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Hilang itu bisa menguap, bisa mengalir, bisa mengendap, ya. Ya, jadi bisa mengalir melalui pergerakan air permukaan dan air bawah tanah. Dia akan hilang. Yang bisa kita manfaatkan itu adalah air, bukan air yang mengalir di permukaan, tapi air yang meresap ke dalam tanah menjadi air bawah tanah atau menjadi air permukaan. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa serasa atau detritus itu bisa dimanfaatkan oleh tanaman kalau dia sudah berubah dari senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Ya, dari nama saja dekomposisi, artinya perubahan komposisi dari yang organik menjadi anorganik. Karena tanaman itu umumnya tidak memanfaatkan unsur hara yang dalam bentuk organik, tetapi banyak yang dalam bentuk anorganik. Nah, oleh karena itu kita juga harus memperhatikan derajat atau tingkat dekomposisi dari bahan organik tersebut. Jadi jangan sampai bahan organik itu tertimbun, tertumpuk, tidak bisa terdekomposisi karena kondisi lingkungan itu tidak memungkinkan untuk proses dekomposisi. Nah, dekomposisi itu dikontrol atau dipengaruhi oleh berbagai kondisi lingkungan, misalnya temperatur, kemudian kelembaban, dan ketersediaan
nutrisi. Kemudian dekomposisi yang cepat itu akan menghasilkan level unsur hara yang rendah di dalam tanah. Oleh karena itu kita juga tidak menginginkan proses dekomposisi itu berjalan dengan cepat, karena kalau dekomposisi itu berjalan dengan cepat berarti komposisinya sudah berubah dari senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Nah, sebagai akibatnya kalau sudah berubah menjadi senyawa anorganik itu akan cepat habis, baik itu habis hilang maupun itu habis diserap oleh tanaman. Nah, itu merupakan materi perkuliahan kita mengenai ekosistem, ya. Jadi banyak sekali yang harus diingat, ya, di dalam kita mempelajari ekosistem. Diingat dalam artian bukan untuk dihafal, tetapi untuk diingat dan diamalkan, ya. Jadi diterapkan. Oleh karena itu, agar kalian dapat meresapi materi yang telah diberikan, kalian diberikan tugas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Jadi tadi sudah disebutkan apa bunyi hukum termodinamika 1 dan 2, seperti apa bunyinya dan apa kaitannya dengan ekosistem. Yang pertama, kemudian tadi juga kita bahwa ada GPP, Gross Primary Production, dan juga Net Primary Production. Apa yang dimaksud dan apa bedanya dari Gross dan Net Production Primary itu? Kemudian tadi juga sudah disebutkan bahwa energi itu tidak bisa berubah, ya. Energi, tapi energi itu hanya dapat berpindah. Nah, seperti apa aliran energi itu di dalam suatu ekosistem? Nah, kemudian tadi juga sudah disebutkan bahwa tanaman itu sangat penting kita pertahankan keberadaannya. Oleh karena itu, mampukah kalian untuk menjelaskan mengapa pertanian yang ada di seluruh dunia ini dapat memberikan makanan yang lebih banyak kepada manusia jika manusia itu hanya mengkonsumsi bahan pangan tanaman? Ya, jadi kenapa? Kemudian yang terakhir ini tadi di materi yang terakhir juga sudah dijelaskan. Cadangan utama elemen hara. Jadi cadangan utama hara yang ada di dalam ekosistem itu apa? Kemudian bagaimana cadangan hara tersebut bisa dimanfaatkan oleh tanaman di dalam suatu ekosistem. Nah, itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan perkuliahan kita mengenai materi ekosistem. Selanjutnya silahkan kalian mengerjakan tugas ini sehingga pemahaman kalian mengenai ekosistem itu dapat meningkat. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan